Shalom, perkenalkan nama saya Marcelina Primasia Arnalin dengan NIM 2103030098 dari kelas C semester 1 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku tentang Komunisme Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme menurut buku dari Mariam Budiarjo. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang komunisme. Komunisme membawa dampak besar bagi perkembangan sejarah dunia dalam kurun waktu kurang dari 1 abad. Setelah kematian Karl Marx, ideologi ini telah berhasil mempengaruhi sepertiga wilayah dan mematik revolusi melawan kekuasaan di berbagai belahan dunia. Kata komunisme muncul dari Prancis pada tahun 1830 bersamaan dengan munculnya sosialisme. Dua kata ini semulanya sama artinya, tetapi kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal yang menghapus total hak pribadi. Paham komunisme tidak terlepas dari kekayaan dunia milik bersama dan lebih baik dari milik pribadi. Kepemilikan bersama menjadi gagasan sama rata yang mendorong sama rata dalam keadaan kondisi ekonomi semua orang dan meniadakan perbedaan antara kaya dan miskin. Di Indonesia, paham komunis tidak diterapkan karena menurut paham komunis tidak mengakui adanya agama dan tidak mempercayai Tuhan, sedangkan Indonesia mengakui adanya agama dan mempercayai Tuhan yang tercantum dalam Pancasila pertama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional serta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal bertentangan dengan asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat. Dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxisme-Leninisme oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain International Commission of Jurists, suatu badan internasional. Demokrasi ini dicap tidak demokratis. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati orang. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati orang banyak, antara lain cendekiawan-cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris, Saint-Simon di Prancis. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut ajaran Karl Marx mengenai komunisme, demokrasi menurut teknologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Seperti Robert Owen di Inggris, Saint-Simon, dan juga Fourier di Prancis untuk mencoba memperbaikinya. Pemikiran orang-orang ini terdorong oleh rasa prikemanusiaan tanpa disertai tindak-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi.
Sedangkan menurut Karl Marx dari Jerman, banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial di sekelilingnya. Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal dan sulam, tetapi harus diubah secara radikal. Dan ia menyusun teori sosial yang menurutnya didasari oleh hukum-hukum ilmiah dan menurutnya akan terlaksana untuk membedakan gagasannya dari ajaran lain. Ia menanamkan ajaran sosialisme ilmiah. Di negaranya, Karl Marx dianggap melakukan kegiatan politik yang bersifat radikal. Setelah itu, ia diusir dan menetap di London, dan dia banyak menerbitkan berbagai macam karangan. Salah satunya paling terkenal ialah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Tulisan-tulisan ini mencakup kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Ajarannya mengenai materialisme, dialektis, materialisme historis, serta pandangannya mengenai negara dan demokrasi. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman Georg Hevel. Mengenai dialek, filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk mengubah masyarakat secara radikal. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah dan timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa ideologi gagasan-gagasannya sampai masa ini masih banyak pengaruhnya, dan dunia barat malahan mengalami perkembangan baru. Pada basis ekonomi, berkembanglah struktur atas yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, konsep hukum, kesenian, agama, dan ideologi. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi, yakni bertentangan dengan kontradiksi dalam kepentingan-kepentingan terhadap tenaga-tenaga produktif, sedangkan lokomotif dalam perkembangan masyarakat adalah bertentangan antara kelas sosial. Berdasarkan hukum dialektika, masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat kapitalis di mana Marx berada. Gerakan dialektis ini muncul mulai pada saat komune primitif berkembang dari suatu masyarakat yang tidak mengenal milik pribadi dan tidak mengenal kelas menjadi masyarakat yang mengenal milik pribadi serta pembagian kerja, dan karena itu mengenal pula pembagian dalam kelas-kelas sosial. Jadi, masyarakat yang semula bersifat komune primitif pada suatu ketika menjadi masyarakat berkelas. Dan pada saat itulah gerakan dialektis mulai. Gerakan ini disebabkan oleh pertentangan antara dua kelas utama di dalam masyarakat. Dalam masyarakat berkelas pertama, yaitu masyarakat budak, terjadi pertentangan antara kelas budak dan kelas pemilik budak. Masyarakat budak secara dialektis berubah menjadi masyarakat feodal yang pada gilirannya pula terdorong oleh pertentangan antara kelas pemilik tanah dan kelas penggarap tanah. Pertentangan yang dimenangkan oleh borjuasi perubahan menjadi masyarakat kapitalis. Menurut teori sosial ini, maka masyarakat kapitalis terdorong oleh pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum proletar akan perubahan sebagai gerakan dialektis terakhir menjadi masyarakat komunis. Perkembangan ini menurut Marx adalah tidak terletak karena sudah merupakan hukum sosial. Dalam usaha mencapai masyarakat komunis, kaum proletar akan memainkan peran penting. Mereka dalam merebut kekuasaan dari tenaga kapitalis, pengambilan alih sebagai alat produksi, dan melalui tahap transisi yang dinamakan diktator proletariat, akhirnya akan tercapailah masyarakat komunis. Mengenai diktator proletariat, dikatakan oleh Marx, antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan di mana terjadi transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Ini
sesuai dengan adanya masa peralihan politik di mana negara merupakan tak lain dan tak bukan diktator revolusioner dari kaum proletar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Lenin pemimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletar seperti yang dibayangkan oleh Marx. Khrushchev mencetus beberapa gagasan yang secara fundamental menyimpang dari ajaran asli Marx dan kebijakan Stalin. Pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindari dan bukan lagi tak terelakkan. Kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya. Proses liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan destalinisasi itu mempunyai pengaruh besar atas negara-negara komunis lainnya. Pemimpin Moskow yang semasa hidup Stalin ditaati sepenuhnya oleh negara-negara komunis lainnya, terutama di Eropa Timur. Mulai kendor dan timbul gagasan mengenai polisentrisme, yakni bahwa pusat komunisme tidak lagi terbatas pada suatu tempat saja, tetapi terdapat di berbagai pusat. Gagasan-gagasan Khrushchev dinamakan olehnya neo-revisionisme. Di tahun 1904 disingkirkan dan proses destalinisasi dihentikan. Reputasi dan kedudukan Stalin lambat laun dikembalikan pada kedudukan yang lebih terhormat. Gagasan-gagasan Khrushchev lainnya banyak yang tetap berlaku dan digantikan oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Masa kepemimpinan relatif tenang ditandai dengan detente dengan negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Brezhnev juga dikenal dengan kontribusinya dalam membangun kekuatan angkatan bersenjata Uni Soviet yang mengesankan dan bisa memberi toleransi kepada beberapa revisi ajaran Marxisme-Leninisme untuk tujuan pragmatis, tetapi ia tidak tetap melepaskan kontrol politik pada kehidupan masyarakat. Keadaan industri menunjukkan perbaikan yang stabil di tahun 1970-an, sementara sektor pertanian tetap tertinggal. Bertolak belakang dengan spirit revolusioner yang menggebu pada awal berdirinya Uni Soviet, suasana kepemimpinan era Brezhnev ditandai dengan stagnasi usia rata-rata pemimpin di tingkat elit tertinggi. Perkembangan yang terjadi dalam negeri ditandai dengan mulai rontoknya tatanan ekonomi politik yang dibangun di negeri itu. Konstantin Chernenko yang merupakan figur transisi yang berakar pada tradisi Brezhnev tidak bisa bertahan lama dan kemudian diganti oleh Mikhail Gorbachev, membuat perubahan signifikan di bidang ekonomi dan politik yang dikenal dengan Perestroika dan Glasnost. Perestroika adalah kebijakan restrukturisasi sosial dan ekonomi yang ditunjuk untuk memajukan Uni Soviet. Di bidang ekonomi, kebijakan reformasi yang dijalankan adalah dengan mengadopsi beberapa elemen New Economic Policy dan dari Lenin yang diterapkan pada tahun 1920-an. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara-negara yang dianggapnya sebagai suatu alat pemaksaan, yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx, negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain. Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam dan negara akan melenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.
Lenin mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx itu. Malahan dianggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis merupakan negara dalam arti kata itu pula. Dikatakan bahwa diktator proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Gagasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Uni Soviet 1918. Demokrasi pada tahap ini menurut Lenin bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokrasi. Terhadap ancaman bahwa diktator dan demokrasi pada hakikatnya bertentangan satu sama lain, Lenin menegaskan bahwa diktator dan demokrasi merupakan dua muka dari rencana yang sama. Mengenai lenyapnya negara dengan kecepatannya komunisme, dikatakan Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin pengganti Lenin menganggap perlu untuk mengubah dan menambah kedua gagasan ini karena dihadapkan dengan kenyataan bahwa komunisme di Uni Soviet pada suatu ketika mungkin akan tercapai. Pada saat nanti akan timbul permasalahan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Menurut Georgi, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan arahan dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin peran negara ke arah sosialisme. Di Uni Soviet, sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis, pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat. Golongan-golongan lainnya yang disingkirkan secara paksa. Di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua, yakni ketika penduduk Nazi Jerman atas negara-negara Eropa Timur memaksa golongan-golongan komunis untuk bekerja sama dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat setempat dalam rangka untuk melancarkan perlawanan terhadap tentara pendudukan setelah Nazi Jerman. Ciri-ciri demokrasi rakyat. Yang pertama, suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa. Ciri yang kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama. Di Cina, gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Zedong yang melancarkan diakuinya sebagai wadah kerjasama Partai Komunis Cina yang dominan dengan beberapa partai kecil lainnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang demokrasi nasional. Demokrasi nasional dianggap suatu tahap dalam perkembangan negara demokrasi burjuis menjadi demokrasi rakyat sebagai suatu bentuk diktator proletariat. Politik luar negeri negara-negara baru umumnya anti-imperialis dan karena itu dianggap menguntungkan golongan komunis dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan komunisme internasional. Di negara-negara itu, kenyataannya kaum buruh terlalu sedikit jumlahnya karena industri belum berkembang dan karena masih sangat bersifat agraris. Oleh karena itu, dianjurkan perjuangan taktik form persatuan nasional dengan golongan-golongan petani, inteligensia, dan borjuasi nasional di bawah pimpinan golongan komunis. Sementara itu akan tetapi sekali lagi mengedarkan
memorandum bahwa menurut pandangan mereka, konsep Uni Soviet merupakan taktik jangka pendek saja, sedangkan tujuan akhir dalam jangka waktu panjang ialah menghancurkan negara yang lama pada akhir tahun 1904 yang disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis. Sekali lagi, golongan komunis terpaksa meninjau kembali konsep demokrasi nasional yang baru dicetus itu dan menentukan sikap terhadap negara borjuis nasional yang tidak memihak tetapi membatasi ataupun menutup sama sekali ruang gerak partai-partai komunis setempat. Penyelesaian ini mengakibatkan dilepaskannya gagasan-gagasan yang sangat pokok, yaitu peranan mutlak partai komunis serta pertentangan kelas dan dicetusnya konsep mengenai demokrasi revolusioner. Dikatakan transisi ke arah jalan non-kapitalis dapat dicapai di bawah pimpinan kaum demokrat yang revolusioner dan tidak di bawah pimpinan kaum buruh saja. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap komunisme dan runtuhnya. Kekuasaan komunisme, kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat dan kepada adanya diabaikan martabat seseorang untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Dari kalangan komunis sendiri dikenal pola Yugoslavia dan bentuk ekstrim dalam diri Milovan Dijilas yang secara politis dan ekonomi merupakan penyimpangan yang paling jauh dari pola yang pernah digariskan oleh Uni Soviet. Kejatuhan rezim komunis diakibatkan karena faktor Gorbachev, kegagalan ekonomi, perang kekuatan oposisi, kompetisi dengan negara-negara barat, koreksi, dan reinterpretasi pada ajaran Marxisme, jangkauan wilayah pengaruh yang terlalu luas, dan teori perbandingan tentang revolusi, teori perbandingan tentang modernisasi, dan teori tentang krisis legitimasi. Sekian dari saya, terima kasih.